Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu tema berkaitan dengan kehidupan beragama di China, yaitu agama-agama di Tiongkok. Sebagian besar orang berpikir bahwa di Tiongkok itu tidak ada agama, tidak ada rumah ibadah, orang-orang tidak beragama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, pandangan seperti ini adalah pandangan yang terlalu naif, terlalu mudah mengambil keputusan dan terlalu mengeneralisir. Karena pada kenyataannya, ketika kami tinggal, studi, dan bergaul dengan masyarakat di sana, orang-orang di China juga ada yang beragama. Dan di sana, di Tiongkok, ada bermacam-macam agama yang dipeluk oleh masing-masing orang. Beberapa hal atau beberapa yang sering atau banyak kita jumpai, kita bisa sebutkan sebagai berikut. Yang pertama tentunya di China itu ada agama Buddha. Ada banyak orang-orang China memeluk agama Buddha. Bahkan mereka mungkin sebagian yang tidak pernah mempelajari sejarah sampai berpikir bahwa agama Buddha itu adalah agama asli dari China. Ya, padahal kita tahu agama Buddha itu adalah salah satu agama yang lahir dan berkembang di India dari agama Hindu dan kemudian menyebar luas dan ke negara lain termasuk ke China maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, dari sebagian besar orang-orang di China itu sebenarnya mereka beragama Buddha. Yang mereka memeluk agama Buddha. Dan kita tahu bahwa kita sering sekali di Indonesia mengenal satu film serial yang terkenal, yaitu Sun Gokong. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, jelas-jelas di dalam film itu Sun Gokong menceritakan tentang orang-orang China dengan cara berpikir latar belakang agama Buddha, dan tentunya juga dengan agama-agama lain maupun kepercayaan cara berpikir orang-orang setempat. Film itu sendiri, Sun Gokong, sebenarnya berjudul Xi You Ji, catatan perjalanan ke barat. Catatan perjalanan ke barat, yaitu dikisahkan ada sekelompok orang berjalan, yaitu dari kota Xi'an menuju ke arah barat China untuk mencari kitab suci agama Buddha, yaitu terus menuju ke barat, ke Tibet, dan terus menyeberang, nanti mereka sampai ke India untuk mengambil kitab suci. Dan yang dimaksud adalah kitab suci agama Buddha. Dan dalam serial film itu dikisahkan dalam perjalanan mereka menghadapi tantangan demi tantangan sampai akhirnya tiba di barat, di negara barat, yaitu di India, dan mereka menemukan, mengambil, menerima kitab suci agama Buddha dan membawanya kembali ke Xi'an dan disimpan di sana. Itu ceritanya. Dan Sun Gokong sebenarnya berasal dari sebuah novel yang tadi kita telah sebutkan, Xi You Ji, catatan perjalanan ke barat. Nah, film ini sangat populer di China, apalagi di kalangan anak-anak. Hampir tidak ada orang Tiongkok yang tidak mengenal film Xi You Ji, Sun Gokong. Dan setiap liburan sekolah, bulan Juli, akhir bulan Juni, bulan Juli, film serial ini akan terus diputar di televisi. Bahkan beberapa tahun sekali akan terus diperbaharui. Dan orang-orang China sangat suka, akrab banget dengan film ini, karena banyak terpengaruh oleh film ini sampai sebagian di antara mereka berpikir agama Buddha adalah agama orang-orang China. Nah, ini kita perlu ketahui. Jadi ada agama Buddha di China. Ada orang-orang, cukup banyak orang memeluk agama Buddha di China. Lalu berkenaan juga masih dengan agama Buddha, kita tahu bahwa di Xinjiang, Tibet, Tibet di sana dikenal satu aliran dari Buddha yang dinamakan sebagai Lamaisme. Lamaisme. Orang-orang di sana memeluk agama Lamaisme. Ini merupakan satu jenis dari agama Buddha yang agak khusus, hanya di Tibet atau di Xinjiang.
Ini juga menjadi peradaban yang menarik dan menjadi objek wisata yang menarik oleh karena keunikan agama Budanya orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berikutnya kita akan lihat lagi agama yang lainnya. Yang penting lagi tentu kita harus mengenal yaitu Taoisme. Taoisme, agama Tao. Taoisme sungguh-sungguh merupakan sebuah agama berasal dari Tiongkok. Dan itu agama orang sana, agama asli orang-orang sana. Yaitu para pemimpinnya atau pendetanya sering memakai jubah yang ada logo buletan, ada hitam warna putih. Yang tengah-tengah hitam ada warna putihnya, tengah-tengah putih ada warna hitamnya. Tai Chi Tu. Ya, lambang Tai Chi itu adalah lambang dari agama Taoisme. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak sedikit juga orang-orang di Tiongkok yang memeluk Taoisme. Hal ini paling mudah terlihat ketika nanti ada keluarga yang mengalami kedukaan, ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami pernah bertemu dekat rumah kami satu hari sore. Orang berkeliling, satu rombongan orang berbaris kira-kira 10-20 orang sambil memukulkan bunyi-bunyian. Mereka berkeliling dekat daerah situ. Karena itu adalah bagian dari adat atau cara mengurus kematian yang diselenggarakan oleh pendeta agama Tao. Pada waktu-waktu kematian, maka sebagian besar itu akan diurus oleh pendeta Tao. Jadi orang-orang di sana banyak juga yang memeluk agama Tao, Taoisme, agama asli orang-orang China. Yang kadang-kadang banyak orang memikirkannya secara menjadi mistis. Ya, padahal selain unsur mistis, banyak juga unsur-unsur ritualnya. Walaupun agama Tao ya tidak banyak yang kita kenal karena kita jarang bertemu dengan orang-orang yang memeluk agama Tao. Tapi di China sungguh-sungguh ada sebagian orang, mereka memang beragama Tao. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah Konfusianisme. Nah, tentang Konfusianisme ini hal yang agak unik. Di Indonesia, Konfusianisme itu sudah menjadi sebuah agama Konghucu. Di China, banyak orang percaya kepada cara berpikir Konghucu. Cara berpikir yang diwariskan oleh Konfusius. Mereka memandangnya itu sebagai sistem filsafat atau sistem etika ataupun sistem pendidikan. Tapi di China tidak pernah orang di sana ataupun pemerintah di sana yang memandang bahwa Konghucu itu adalah sebuah agama. Mereka hanya memandang Konghucu itu seorang tokoh yang besar sekali dalam sejarah China, memberikan warisan banyak sekali. Pemikiran pendidikan, pemikiran etika, pemikiran moral, dan banyak sekali kontribusinya. Tetapi bagi orang-orang sana, Konfusianisme tidak pernah menjadi sebuah agama. Konfusianisme hanya menjadi sebuah agama, menjadi betul-betul sebuah agama, itu di berbagai negara Asia Tenggara, Vietnam, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura. Tapi di China sendiri, dia bukanlah sebuah agama. Dia semacam isme, dia semacam ajaran moral, semacam ajaran etika. Dan sampai hari ini orang terus mempelajari, orang terus mendalaminya, orang-orang China terus belajar. Tapi tidaklah sebagai sebuah agama. Hal ini perlu kita camkan bersama dengan baik. Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam agama-agama di Tiongkok juga ada agama Kristen. Di sana juga ada agama Kristen Katolik, juga ada agama Kristen Protestan. Ada gedung-gedung gerejanya, ada gedung-gedung katedralnya. Hampir di setiap kota kita bisa menemui, dan kita bisa pergi ke sana beribadah pada hari Minggu. Gereja Katolik kami pernah ikut, ya, orang-orang yang beribadah memang agak sepi. Sementara di gereja-gereja Protestan, jumlah jemaat yang beribadah banyak sekali. Satu minggu itu bisa beberapa kali gereja menyelenggarakan ibadah. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
gereja-gereja di China yang punya gedungnya, mereka juga membuka toko buku. Ada jualan buku, jualan kaset, jualan CD, jualan VCD. Dan Alkitab sekarang sudah dicetak sendiri, yaitu di kota Nanjing. Dicetak secara resmi, dijual secara resmi, dan dengan cetakan yang bagus, dengan berbagai macam-macam. Dan mereka betul-betul menjadi sebuah agama. Dan tidak sedikit orang-orang di sana yang juga memeluk agama Kristen, entah itu Protestan ataupun Katolik. Jadi orang-orang di sana yang memeluk agama Kristen pada hari Minggu akan pergi ke katedral ataupun pergi ke gereja. Ada lagi yang sebagian namanya pergi ke gereja rumah, bukan dalam gedung gereja, tapi beribadah di rumah dalam kumpulan-kumpulan yang kecil, 20 orang, 50 orang, dan ada yang berkhotbah. Jadi orang-orang di China ada yang memeluk agama Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam agama-agama di China juga kita tidak akan lewatkan, yaitu agama Islam. Dan ternyata di China ada orang-orang Muslim, mereka yang memeluk agama Islam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kami pernah bertemu, yang ada masjid. Walaupun tidak banyak masjid sana, tapi setiap kota ada masjid. Dan pada hari Jumat ada orang berkumpul di sana untuk menyelenggarakan sembahyang Jumat. Nah, sementara yang sehari-hari sholat 5 waktu, karena kami tidak terlalu sering mengamatinya, jadi kurang tahu. Mungkin kebanyakan mereka yang sembahyang sendiri, sholat sendiri di rumah. Tapi juga mungkin sebagian dari mereka yang sholat di masjid berjamaah. Ketika di Xi'an, di pusat kota namanya Chunglo, dekat sana ada lagi namanya Gulo. Di sana ada situs Islam yang cukup terkenal dan sampai hari ini masih ada. Dan di sana ada pengajian atau pembacaan Al-Quran, latihan baca Al-Quran, belajar membaca kitab suci Al-Quran. Dan sampai hari ini masih ada orang-orang di sana, orang-orang berkumpul, belajar, membaca tulisan Arab, membaca kitab suci Al-Quran. Daerah dekat Chunglo namanya Gulo, sudah menjadi sebuah situs bersejarah yang terkenal sekali di Xi'an. Dan kita tahu bahwa beberapa suku minoritas di China itu beragama Muslim, agama Islam. Di antaranya namanya suku Hui, suku minoritas Hui. Dan yang sering kita dengar mungkin adalah suku minoritas Uighur, ya, Uyghur, orang-orang yang tinggal di Xinjiang, provinsi Xinjiang. Jadi provinsi Xinjiang penduduknya orang-orang suku minoritas asli di sana, mereka namanya suku Uighur dan mereka beragama Muslim, agama Islam. Banyak sekali, dan kami ketika di Nanjing ada sekelompok orang-orang Uighur yang guru-guru di Uighur, mereka studi lanjut ke Nanjing dan kami berkenalan dengan beberapa di antara mereka. Sampai hari ini pun masih saling kontak. Sesekali kalau ada kesempatan, kami bisa main ke Xinjiang karena bisa berkunjung ke daerah mereka. Cuman daerah sana adalah daerah-daerah yang agak barat daya, ya, Xibei Diqi, menuju ke barat utara dari China. Daerah yang jarang sekali penduduknya, daerah yang hamparan luas, banyak juga padang pasirnya, dan di sana terkenal dengan produksi yaitu putaukan, anggur yang berwarna hijau. Anggur berwarna hijau sangat terkenal dan berasal dari daerah Xinjiang. Orang-orang di sana, tanah di sana, iklim di sana cocok sekali untuk perkebunan, cocok tanam anggur, khususnya anggur berwarna hijau. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di China ada juga orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang Muslim. Jadi kita sehari-hari pun bisa ketemu. Di Xi'an banyak sekali, karena Xi'an merupakan di antara Xibei Diqi, di antara daerah barat daya itu. Di Xi'an itu merupakan kota yang terbesar dari beberapa provinsi di barat daya.
Dan banyak juga orang Xinjiang yang merantau ke sana, bekerja di sana. Salah satunya mereka sering pakai topi putih, topi seperti topi Aji di Indonesia itu, dan mereka jualan namanya nasi kari kambing. Nasi kari kambing dicampur dengan wortel, ya, seperti nasi goreng. Itu makanan yang terkenal sekali, makanan yang enak sekali. Itu makanan orang-orang Uighur. Mereka tentunya adalah orang-orang Muslim. Mereka memeluk agama Islam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu sadari bersama bahwa di China ada berbagai-bagai macam agama. Orang-orang memeluk berbagai-bagai macam agama. Dan tentunya juga selain memeluk berbagai-bagai macam agama yang tadi kita sudah sebutkan, Buddha, Lamaisme, Taoisme, Katolik, Kristen, Islam, tentu juga di China ada orang-orang yang tidak beragama. Hal yang penting juga kita perlu ketahui di dalam China, di negara China, tidak dianjurkan untuk orang beragama. Tapi siapa yang mau beragama, silakan saja meluk agamanya masing-masing. Yang penting adalah hidup rukun damai di tengah-tengah masyarakat, tidak menciptakan kerusuhan, tidak menciptakan keramaian, pertengkaran, ya, masing-masing menjalani. Termasuk orang-orang yang tidak beragama. Di banyak juga orang-orang di sana yang ya tidak beragama. Mereka menjalani hidup aja, bekerja, berkeluarga, mengurus keluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Ya sudah, mereka tidak beragama. Tapi ketika nanti kematian menimpa keluarga tertentu, ada anggota keluarga yang meninggal, nah maka biasanya kebanyakan sih ketika ada yang meninggal, maka urusan mengurus orang yang meninggal banyakkan diserahkan kepada pendeta-pendeta dari agama Tao. Taoisme yang menangani keluarga-keluarga yang meninggal untuk penguburannya maupun juga untuk kremasinya. Kebanyakan di China lebih memilih sistem kremasi, ya, oleh karena kepadatan penduduk di sana. Tapi tentu ada agama-agama juga yang tidak memperbolehkan kremasi, tapi masih dengan memilih penguburan secara biasa, secara umum. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di China ada bermacam-macam agama. Dan di China ada orang-orang memeluk agama. Dan di China juga ada orang-orang yang tidak memeluk agama sama sekali, tidak berpegang pada agama manapun. Hal yang demikian berlaku juga di negara-negara lain, ya, di negara manapun, termasuk Indonesia. Walaupun di Indonesia kita negara beragama, orang-orang sebagian besar beragama, tapi ada juga orang-orang yang tidak beragama. Ya susah mau diatur. Agama adalah urusan orang-orang masing-masing. Orang memeluk agama manapun, ya silakan pada dia. Termasuk ketika mereka tidak memeluk agama pun, ya bagaimana kita mau paksa? Agama adalah urusan masing-masing orang. Nah, pemerintah di China tidak mendorong orang memeluk agama. Tapi orang mau beragama, percaya pada satu agama, memeluk agama, dipersilakan. Pilih sendiri, jalankan sendiri, dan tetap menjadi warga negara yang disiplin, warga negara yang berkelakuan baik. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gambaran besar tentang agama-agama di Tiongkok. Kiranya ini memberikan masukan yang berharga bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan. Dan jangan pernah berpikir lagi bahwa di China tidak ada agama. Jangan pernah berpikir lagi di Tiongkok tidak ada agama. Pembahasan kita pada malam hari ini sampai sekian. Nantikan pertemuan kita dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat, dengan kupasan-kupasan tema-tema yang lebih menarik lagi.